Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu contoh ring yang berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari ketika di teori grup. Jadi apakah itu? Nah, tentang ya endomorfisme kan. Jadi kalau misalkan kita punya endomorfisme G, apakah kita bisa membentuk suatu ring dengan ya ini operasinya ya. Jadi operasinya yaitu penjumlahannya seperti ini, dan kita definisikan penjumlahannya, dan perkaliannya pakai komposisi, dan grupnya di sini adalah grup komutatif ya. Jadi di sini plusnya otomatis plus di G, ini plusnya juga plus di G ya, yang di sini ya, ini di G, itu di G ya. Jadi sudah jelas di situ. Terus kemudian kalau kita ambil automorfismenya, nah apakah dia merupakan subring? Jadi itu pertanyaannya. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Nah, yang perlu diingat apa? Kalau kita mau menunjukkan suatu ring, artinya kita menunjukkan, ya berarti kan di sini ya. Nah, NG, pertama kan targetnya ditunjukkan, atau saya pakai ini ya, yang hitam saja. Jadi di sini kita tunjukkan NG terhadap penjumlahan itu grup komutatif ya. Terus selanjutnya kita tunjukkan NG terhadap perkaliannya. Nah, itu merupakan semi group. Dan yang terakhir adalah ditunjukkan apa? Tinggal ditunjukkan distributif ya. Jadi 1, 2, 3 itu targetnya. Nah, pertama kita tunjukkan grup komutatifnya. Berarti yang pertama kita tunjukkan operasinya terhadap penjumlahan itu tertutup dan tunggal ya. Jadi tertutupnya berarti kan ini diambil sebarang ya kan. Misalkan FG anggota endomorfisme G ya kan. Jadi kalau dia di NG artinya apa? Dia suatu homomorfisme group. Nah, apakah penjumlahannya itu nanti akan jadi homomorfisme group juga? Berarti kan di sini untuk setiap XY di G, kita tunjukkan dia apakah home. Berarti kan kita punya F plus, ya kan? F plus ini ya, G ya. Kalau dikenakan di X plus Y, ya tentunya plusnya di sini itu plus di G ya. Ini plus yang di itu tadi, di penjumlahannya di NG. Berarti kita punya di situ, di sini, ini kan berarti F dari definisi penjumlahannya ya. Kita punya X plus Y, terus ditambah, ini plusnya di G, kita punya G, X plus Y. Nah, karena operasi di penjumlahannya di sini kan ini yang jadi anggota G, dan F dan G-nya itu homomorfisme. Berarti kita punya di sini Fx plus Fy, ya kan? Ditambah dengan Gx plus, ini semua plusnya di G ya. Jadi di sini Gy. Artinya apa di situ? Karena penjumlahannya itu komutatif, berarti kan kita bisa kumpulkan ya nanti ya. Jadi di sini targetnya itu kan sebenarnya kita mau mengarahkan jadi F dari X plus Y ditambah dengan G dikali. Jadi ini ya, targetnya itu jadi F plus G dari X ditambah dengan F plus G dari Y. Berarti kan kita punya apa di situ? Nah, kita punya, karena seperti ini, kita punya asosiatif, terus kita komutatif. Karena komutatifnya kan berarti nanti kita bisa mengumpulkannya seperti ini kan.
ditambah di sini GX ya. Ya kan? Ini intinya ini tadi nih ya, pakai komutatif dan asosiatif di G-nya kita peroleh seperti itu. Berarti kan terus ini ditambah plusnya juga G, berarti ini FY plus GY, ya kan? Berarti kita punya apa? Ini by definisinya kita punya di sini kan sama saja dari definisi penjumlahannya ya. Kita punya F plus G dikenakan pada X, ya kan? Nah, di sini ditambah plusnya di sini plus G, terus di sini F plus G dikenakan pada Y. Nah, artinya kalau kita punya seperti ini, bagaimana? Nah, kita punya di sini dia berarti kan artinya apa? Kita punya F plus G itu homomorfisme grup, yang artinya F plus G-nya itu anggota dari NG. Nah, untuk fungsi dan sebagainya yang lain-lain itu ya saya asumsikan kalau kita punya fungsi, jumlahnya juga fungsi kan. Jadi untuk yang bagian depannya itu ya diasumsikan memang sudah tertutup. Jadi pertama ditunjukkan tertutupnya ya. Jadi dipastikan jumlahannya juga merupakan home group. Tapi ya sekali lagi ya, untuk yang fungsinya memang secara umum memang sudah diketahui kalau F-nya fungsi, G-nya fungsi, terus F plus G, nah itu jadi suatu fungsi juga. Jadi tinggal saya tunjukkan ininya kan. Nah, ini sebenarnya kan ya definisi dari homomorfisme kan. Jadi kalau kita punya homomorfisme gitu kan sebenarnya ini ya mengawetkan operasi ya. Jadi kita bisa operasikan dulu baru dipetakan seperti ini kan. Dioperasikan dulu baru dipetakan, atau masing-masing dipetakan baru dioperasikan. Seperti yang di bawah. Jadi yang bagian ini, nah saya punya yang bagian ini kan sebenarnya ya sama saja dioperasikan dulu baru dipetakan. Kalau yang bagian ini, dua ini kan sama saja masing-masing dipetakan dulu baru dioperasikan. Ini ya untuk bagian pertama. Terus selanjutnya kedua 1B ya, berarti tunggalnya kan. Apakah dia tunggal? Ya jelas ya. Sini kan karena apa? Kalau kita punya dua ini ya. Jadi kita punya dua di jumlah, ya kan? Ini intinya dari sifat fungsi ya. Atau penjumlahan dua fungsi lah. Kalau kita punya yang pertama, terus dia sama dengan, jadi F1, F2 sama dengan F2, G1 sama dengan G2, nanti bisa kita tunjukkan, atau sekalian sajalah. Berarti diambil sebarang di sini F1, F2, G1, G2 di NG. Berarti kan semuanya fungsi, semuanya homomorfisme. Di sini F1 sama dengan F2, terus G1 sama dengan G2. Jadi kita punya untuk setiap X anggota G, apa di sini? F1 plus F2, kalau di maaf, di sini berarti arahnya F1 plus G1 ya. Di G. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini oh tidak bisa. Ditumpuk saja. Ini dicoret. Jadi kita punya F1 plus G1 dikenakan pada X.
ya kan? Kalau kita mau menunjukkan dua fungsi sama itu kan ya hasil petanya itu nanti sama ya. Berarti kan di sini f1x plus g1x, ya kan? Padahal kalau kita punya dua ini, ya kan, dari sini kan kita punya f1x nanti akan sama dengan f2x. Terus yang bagian sini kita punya g1x sama dengan g2x, ya kan? Karena g1 sama dengan g2, f1 sama dengan f2. Itu jelas. Nah, di sini kita punya berarti f2x ditambah g2x, berarti kan kita punya f2 tambah g2x. Berarti kan artinya di sini apa? f1 tambah g1 sama dengan f2 tambah g. Tunggalnya dapat dari situ. Terus selanjutnya apa lagi? Kita akan mengarahkan ke ini ya, grup komutatifnya kan, berarti ya asosiatifnya bagaimana? Intinya ini ya. Jadi sifat penjumlahan fungsi. Kita sudah tahu kalau dua fungsi dijumlahkan seperti itu pasti asosiatif. Kalau misalkan memaksa ingin ditunjukkan berarti kan ya ambil sebarang gitu kan. Kita punya F1, F2, F3 anggota endomorfisme G. Nah, di sini kita punya apa? Kalau kita ambil sembarang X anggota G, nah F1 plus F2 ditambahkan dengan F3 dikenakan pada X. Ini kan saya tuliskan ini ya, tidak terlalu lengkap tapi semoga membantu ya. Intinya idenya kurang lebih seperti ini kan. Tambah F3X. Nah, ini artinya apa? Kan F1X ditambah F2X. Nah, ini ditambah dengan F3X. Ini setelah ini kan karena dia grup, berarti kan kita punya asosiatif kan, berarti kita punya F1X ditambah F2X tambah F3X. Jadi kita punya apa di sini? Dari definisi penjumlahannya, kita kan punya di sini F2 plus F3X ya. Berarti artinya kita punya F1 plus F2 plus F3 ini dikenakan pada X. Tidak sulit. Terus bagaimana dengan identitasnya? Kan terdapat apa? Fungsi 0 di sini ya. 0 0f ya di sini ya, anggap saja di NG. Jadi 0 itu memetakan dari G ke G, ini kan X dibawa ke 0. Itu kan pasti homomorfisme kan? Nah, sedemikian hingga untuk setiap atau F saja ya di sini ya. F anggota NG. Terus kalau kita ambil sembarang X di G, berarti kan F plus 0F dikenakan pada X, dia akan sama dengan F X plus di sini kan 0F dikenakan pada X. Padahal di sini kan jadi 0-nya G kan. Berarti kan kita punya Fx. Di sisi lain kita bisa menjumlahkannya dari kiri. Nah, ditambahkan di sini ada ini ya, Fx kan. Berarti kan artinya apa? Kita punya ya 0F plus F dikenakan pada X. Berarti kan kita punya F plus 0F sama dengan F sama dengan 0F plus F. Berarti identitasnya terhadap penjumlahan jelas di situ. Bagaimana dengan inverse-nya? Jadi, kalau misalkan kita punya seperti ini, inverse-nya kira-kira apa? Ya, ini diambil sebarang ya F anggota endomorfisme
G, berarti kan misalkan F-nya dari ini ya, G ke G, X dibawa ke Fx. Nah, kita ambil, nah F minus F itu jadi dari G ke G. Nah, di sini X dibawa ke minus Fx. Jadi inverse-nya dari ini ya, inverse-nya dari Fx terhadap penjumlahan. Berarti kita punya apa di situ? Demikian hingga apa? Jadi ini ya. Kalau kita punya F X di G, nah F ditambah minus F dikenakan pada X, tadi kan jadi Fx ditambah di sini kan minus Fx. Padahal minus Fx itu kan ya ini ya, minus F memetakan X ke minusnya Fx, berarti kan Fx dikurang Fx. Ini kan jadi ini ya, nolnya di G ya. Nol dalam tanda kutip ya di sini ya. Jadi ini adalah identitas terhadap penjumlahan. Identitas terhadap penjumlahannya di G. Nah, di sini kita bisa gerakkan ya di situ ya. Nanti di sini analog ya. Akan menjadi, karena kan ya kita tinggal ini ya. Intinya kan di sini kita punya nanti minus Fx ditambah Fx. Nah, kan berarti jadi minus F ditambah dengan F dikenakan pada X, yang kita peroleh F plus minus F di situ sama dengan 0 F-nya tadi yang sudah kita tunjukkan sama dengan minus F plus F. Itu untuk yang grup komutatifnya. Terus selanjutnya bagaimana dengan sub semi grupnya, ya kan? Nah, pertama ya berarti kan ya kita arahkan dulu apakah operasinya tertutup, ya kan? Jadi berarti kan di sini diambil barang ya Fg di Ng, tunjukkan dia homomorfisme lagi. Berarti kan untuk setiap Xy di G, nah kita punya apa? Kalau kita punya F bundaran G dikenakan pada, ini kan homomorfismenya terhadap penjumlahan ya. Berarti kan ya ini plus Y juga kan. Berarti kan kita punya ini F dari Gx plus Y ya. Dari definisinya kan. Definisi ini ya. Jadi ini ke sini, yang sini ya. Ini kan definisi komposisi. Nah, setelah itu berarti kan di sini apa? Karena G-nya itu homomorfisme, kita punya Gx plus Gy. Ya kan? Selanjutnya kita punya apa? Ya, kita punya Fgx plus Fgy. Kenapa? Karena kita punya, kalau yang ini tadi karena G-nya home, nah yang ke sini karena F-nya home. Oke. Jadi step by step-nya jelas di situ. Nah, di sini kita punya apa? Ini kan F bundaran G kan? Kenakan pada X. Di sini ada F bundaran G kenakan pada Y. Oke, artinya F bundaran G itu home. Ya, yang artinya juga F bundaran G itu anggota Ng ya. Untuk yang bagian fungsinya artinya tidak perlu ditunjukkan ya, karena sudah jelas kan di situ kan. Nah, terus saya tambah ini ya, tambah halaman ya, karena terlalu banyak jadi kurang. Jadi saya tambahkan, atau ini ya, saya beri ini supaya lebih mudah. Nah, akan lebih enak kan. Jadi di sini tertutupnya sudah.
Sekarang 2B. Tunggalnya bagaimana? Tunggalnya terhadap perkalian, jadi terhadap komposisi di situ. Berarti kalau kita punya 2 ya di sini ya, F1, F2, G1, G2 di G. Bukan di ini ya. Oh, tidak cukup. Jadi saya tulis di bawah saja. Saya punya F1, F2, G1, G2, anggota NG, ya kan? Kita kan punya mau menunjukkan operasinya ini ya. Tunggal. Sebenarnya di sini dari sifat komposisi pun selesai ya. Jadi tapi tidak masalah lah. Karena ya tidak sulit untuk menunjukkannya kan. Jadi F1 bundaran G1 ini ditambah ya di sini ya. Tambah keterangan ini ya. Harusnya. Jadi saya butuh F1 sama dengan F2, terus G1 sama dengan G2. Terus setiap X anggota G. Kita kan punya di sini kalau ini dikenakan pada X, berarti jadi apa ini F dari F1 dari G1X, ya kan? Nah, padahal di sini apa? F1 itu sama dengan F2. Berarti artinya saya punya di sini F2 dari G1X, ya kan? Karena di sini ini ya, saya punya ini kan. Ini ke sini karena F1 sama dengan F2. Terus ya pakai saja G1 sama dengan G2. Jadi apa di situ? Kan berarti jadi F2 dari G2X. Artinya apa? Saya punya F2 bundaran G2 kenakan pada X. Berarti artinya di sini adalah ya F1 bundaran G1 sama dengan F2 bundaran G2. Jadi tunggalnya jelas di situ. Nah, sekarang bagaimana dengan yang terakhir? Jadi yang bagian apa? Yang terakhir. Yang terakhir adalah distributifnya. Ya diambil apa di sini? Diambil atau saya agak besarkan ya. Nah, sebarang saya punya berapa? Kalau misalkan distributif itu kan paling enggak 3 ya. FGH anggota NG, ya kan? Kalau saya punya X-nya di G, artinya kan arahnya itu nanti kan arahnya ya. Jadi arahnya di sini adalah kita mau melihat ini kan target. Kan inginnya kan di sini kan F bundaran G plus H akan sama dengan F bundaran G plus G bundaran H kan. Arahnya kan ke sini ya. Jadi targetnya itu. Berarti kita punya apa di sini? Kalau F bundaran dari G plus H kenakan pada X, berarti dari definisi bundarannya berarti kan kita punya di sini F dari G plus H kenakan pada X. Oke ya. Ini dari definisi perkaliannya. Nah, di sini kita punya apa? F dari G plus H itu kan G ini ya, GX plus HX. Oke. Nah, karena F-nya itu anggota endomorfisme G, berarti kita punya dia FGX plus F dari HX. Nah, ini sebenarnya karena F-nya di endomorfisme G. Berarti kita punya apa di sini? F dari GX itu kan berarti F bundaran G dari X ditambah F bundaran H dari X. Nah, ini artinya apa? Kita punya, kalau misalkan penjumlahannya, ini kan berarti kan definisi dari penjumlahannya, ini maaf ya agak sedikit rancu ya kalau misalkan melihat ini. Intinya
plusnya di sini karena dia GX kan berarti ini plus G gitu aja lah. Jadi tidak sulit lah melihat plusnya di situ tuh plusnya siapa ya, plusnya fungsi atau plusnya G ya. Jadi mungkin kurang baik lah di situ, tapi setidaknya ya sudah bisa dipahami lah. F bundaran G ditambah dengan F bundaran H. Nah, ini dikenakan pada X, ya kan? Karena ya ini ya. Jelas ya di sini ya. Definisi plus plusnya di mana? NG ya. NG. Ya kan? Jadi simpulannya apa di sini? F bundaran G plus H terus itu sama dengan F bundaran G plus F bundaran H kan. Nah, selanjutnya yang sebaliknya bagaimana? Kalau kita punya G plus H terus di sini bundaran F. Ya kan berarti kan kita kenakan pada X kan. Ya sama seperti tadi. Kita punya G plus H di sini dari Fx. Dari definisi penjumlahannya kita punya G Fx ya kan plus H Fx. Nah, dari situ ini kan sama saja G bundaran F kenakan pada X, tambah di sini H bundaran F kenakan pada X. Berarti kita punya apa? Di sini berarti kan dari definisi penjumlahannya kita punya G bundaran F plus H bundaran F ini dikenakan pada X. Berarti kan kesimpulannya G plus H bundaran F sama dengan di sini G bundaran F plus H bundaran F. Jadi kesimpulannya ya ini NG terhadap plus dan bundaran tadi suatu ring. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pertanyaan kedua? Yang kedua tadi diminta apa? Yang kedua diminta untuk mengecek apakah kalau isinya isomorfisme ya. Jadi bisa dicek di sini. Nah, ini kan apakah automorfisme? Jadi isinya semuanya yang isomorfisme ya, merupakan suatu subring dari ini. Berarti dapatnya bagaimana? Ya gini saja kan. Perhatikan bahwa kalau kita ini diambil ya sebarang FG anggota ini out ini ya, out G ya, bukan out F ya kan, sesuai dengan yang di sini ya. Nah, out G, apakah dia punya elemen identitas? Nih kalau misalkan kita ambil barang X di G, nah, cek identitasnya. Berarti kan ya kita harus punya identitas terhadap penjumlahan lah paling tidak ya. Kita bisa ngecek F plus G kalau dia memenuhi ini ya kan, G plus F X ya kan. Nah, apa yang memenuhi ini? Berarti kan di sini kita punya, kalau kita coba turunkan ya. Jadi coba kita turunkan di situ. Kan di sini ya, kesamaan ini ya. Coba kita turunkan. Ini kan artinya apa? Artinya ya ini ya, F plus G X. Ini kan Fx plus ya mau tidak mau ini ya, di sini ya mau tidak mau 0G kan. Jadi kalau F-nya sudah dipetakan ke sini kan berarti GX-nya ya mau tidak mau ya harus dipetakan ke 0 kan. Ya karena tidak ada pilihan yang lain. Berarti artinya apa? G-nya ini fungsi 0 atau ini ya bisa dikatakan home 0 ya. Berarti padahal kan G-nya bukan di ini, bukan di out tadi. Berarti artinya apa? Ya out G terhadap penjumlahan dan ini bukan suatu
subring. Karena ya kalau kita punya identitas kan ya terhadap penjumlahan ini ya mau tidak mau kan G-nya fungsi 0 dan dia tidak memuat 0 fungsi 0. Jadi ya jelas ya di situ ya pasti bukan subring. Oke, sekian video kali ini, semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.